Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 33. Tetapi Juiring pun menyadari bahwa ia telah menempuh jalan yang tidak diduga sama sekali oleh orang-orang Jati Aking. Jika mereka melihat Rudira dalam pakaian ini mereka tentu tidak akan terlampau heran, berkata Juiring di dalam hatinya. Namun tiba-tiba Juiring terhenti ketika dilihatnya dua orang gadis yang berjalan menepi hampir melekat dinding. Mereka menjadi berdebar-debar karena justru Raden Juiring berhenti dan memandanginya dengan tajamnya. Beberapa kali ia bertemu dengan gadis-gadis sebaya dengan Arum, dan beberapa kali ia menganggukkan kepalanya. Tetapi kedua gadis itu kini sangat menarik perhatiannya. Berhentilah sejenak, minta Raden Juiring kepada kedua gadis itu. Kedua gadis itu menjadi tersipu-sipu dan bahkan mereka saling berdesakan. "Heh, apakah kalian lupa kepadaku?" Termangu-mangu kedua gadis itu memandang sekilas dengan sudut matanya. Namun kemudian mereka pun menundukkan kepala dalam-dalam. "Bukankah kalian mengenal aku?" sekali lagi Juiring mendesak. Keduanya masih belum menjawab, sehingga Juiring terpaksa melangkah semakin dekat dan berkata datar, "Lihatlah. Aku adalah Juiring, yang pernah tinggal di Padepokan Jati Aking bersama Arum dan Buntal." Kedua gadis itu tiba-tiba saja tertawa tertahan-tahan. "Tentu kau tidak lupa kepadaku," desak Juiring. Tidak, terbata-bata terdengar salah seorang menjawab sambil mengerutkan lehernya. "Nah, jika demikian, kenapa kalian bersikap lain? Mungkin kalian melihat pakaianku. Memang kali ini aku memakai pakaian perwira dari pasukan berkuda Surakarta. Tetapi apakah bedanya dengan aku yang tinggal di padepokan itu?" Keduanya tidak menjawab. Bahkan mereka menjadi semakin berdesak-desakan. "Jangan malu. Aku tidak apa-apa. Aku hanya tertarik kepada perhiasanmu itu, kepada kalungmu." Keduanya mengangkat wajahnya bersama-sama. Namun berbareng pula keduanya menutupi kalung merjan yang mereka, "Dari mana kalian mendapatkan kalung yang bagus itu?" Keduanya belum menjawab. Kalung itu tentu tidak banyak yang memilikinya. Arum juga mempunyainya. Bahkan dua. Tetapi yang seuntai sudah diberikan seorang kawannya, jawab salah seorang dari mereka. "Oh," Juiring mengerutkan keningnya. Katanya kemudian, "Aku sudah menemui Arum. Tetapi Arum tidak memakai kalung sebagus itu." "Tentu tidak sedang dipakainya," desis yang seorang lagi. Raden Juiring mengangguk-anggukkan kepalanya. Kalung yang dipakai oleh gadis-gadis itulah yang sebenarnya menarik perhatiannya. Ia tahu benar bahwa gadis-gadis padukuhan kecil itu tidak akan memerlukan membeli kalung merjan, karena penghasilan mereka tidak banyak berlebih bagi hidup mereka sehari-hari. Karena itu, maka ia pun segera teringat, bahwa Kumpeni mempunyai banyak sekali benda-benda yang menarik semacam itu. Dari yang bernilai sangat tinggi, sampai kepada kalung-kalung merjan. Namun gunanya tidak jauh berbeda. Yang bernilai tinggi dipergunakannya untuk memikat hati orang-orang besar, sedang bernilai rendah dipergunakannya untuk memikat hati gadis-gadis pedesaan seperti kalung-kalung merjan itu. Apakah ada hubungannya dengan kehadiran keempat petugas sandi yang hilang itu? Ia bertanya kepada diri sendiri. Namun dalam pada itu, maka ia semakin tertarik kepada kalung-kalung merjan itu dan berusaha untuk mengetahui dari manakah mereka mendapatkannya. Tetapi gadis-gadis itu rasa-rasanya masih saja tetap segan menjawab pertanyaan-pertanyaannya, karena ia berpakaian seorang perwira. Namun Juiring tidak ingin melepaskan kesempatan itu. Karena itu, maka segala usaha dipergunakannya. Bahkan terpaksa sekali justru Juiring menakut-nakuti mereka. Katanya, "Kau harus menjawab pertanyaanku. Dari mana kau mendapatkan kalung itu?" Kedua gadis yang saling berdesakan dan tertawa tertahan-tahan itu terkejut mendengar nada pertanyaan Juiring yang agak lain. Dengan wajah yang tegang mereka kiai memandang Juiring dengan kaki gemetar. Juiring menyesal melihat ketakutan yang membayang di wajah gadis-gadis itu. Namun ia ingin mendapat keterangan itu. Karena itu ia masih juga mengulangi, "Kau hanya wajib menjawab pertanyaanku ini." "Tidak apa-apa. Dari mana kau dapatkan kalung merjan itu?" supaya prajurit-prajurit Surakarta yang berada di Jatisari sekarang ini tidak salah sangka. "Kenapa dengan kalung-kalung merjan ini?" salah seorang dari gadis-gadis itu bertanya ketakutan. "Tidak apa-apa.
Aku hanya ingin tahu dengan pasti dan benar, dari mana kau mendapatkannya. Tentu bukan kau terima dari tangan yang salah. Maksud Raden, anak-anak itu semakin ketakutan. Maksudku, bukan dari orang-orang yang sering mengganggu keamanan di kota. Kumpeni sering kehilangan barang-barang yang berharga seperti kalung-kalung merjan itu selagi barang-barang yang berharga seperti kalung-kalung merjan itu selagi barang-barang itu dikirimkan dengan kereta-kereta kiriman untuk sahabat-sahabat mereka di kota? Oh, tentu tidak Raden. Aku menerima pemberian dari orang yang aku rasa bukan orang-orang jahat, jawab salah seorang dari mereka. Siapakah mereka? Kedua gadis itu menjadi gemetar. Apalagi ketika tampak olehnya tatapan mata perwirakawan Juwiring yang berdiri mematung saja. Kami tidak mengenal mereka Raden, jawab salah seorang gadis yang ketakutan itu. Aneh. Benar Raden. Coba katakan, siapa mereka? Meskipun dengan ragu-ragu, namun kedua gadis itu pun bercerita berganti-ganti tentang anak-anak muda yang memberikan kalung itu kepada mereka. Mereka pun menceritakan apa yang ingin mereka ketahui dari orang-orang Jatisari. Tetapi mereka tidak sempat menceritakan kelanjutannya, bahwa Arum mengatakan tentang orang gemuk berkuda coklat, karena Raden Juwiring pun segera memotongnya, terima kasih. Hanya itulah yang aku ingin mengetahui. Jika demikian, kalian mendapat kalung itu dengan baik. Raden, potong perwira pengikut Juwiring yang sejak semula hanya mendengarkannya, tetapi agaknya mereka dapat menceritakan lebih banyak lagi tentang anak-anak muda yang mereka katakan membagi-bagikan kalung itu. Kenapa Arum yang disebut-sebut oleh kedua gadis itu mendapatkan 2 untai? Apakah gadis itu dapat memberikan keterangan lebih banyak dari yang lain? Raden Juwiring mengerutkan keningnya. Tetapi ia pun kemudian tertawa, tentu. Tidak. Mungkin orang-orang itu hanya tertarik kepada Arum yang biasanya pendiam. Potong perwira pengikut Juwiring yang sejak semula hanya mendengarkannya, tetapi agaknya mereka dapat, jika demikian aneh sekali. Kenapa mereka justru tertarik kepada pendiam itu, sahut perwira itu. Tetapi bukankah Arum ada di antara kalian, bertanya Juwiring kepada kedua gadis itu, dan bukankah yang didengar oleh Arum sama bunyinya dengan yang kalian dengar? Hampir di luar sadarnya kedua gadis itu mengangguk. Nah, Juwiring menarik nafas dalam-dalam, ulanglah. Kalian sudah memberikan jawaban yang sangat memuaskan kepada kita. Kedua gadis itu saling memandang sejenak, lalu, jadi, apakah kami sudah boleh pergi? Mungkin orang-orang itu hanya tertarik kepada Arum yang biasanya pendiam. Tentu. Kalian boleh saja pergi. Sejak tadi pun kalian boleh pergi jika kalian berkeberatan berhenti sejenak. Aku menghentikan kalian karena aku merasa mengenal kalian sebagai kawan-kawan bermain di padukuhan ini pada saat aku masih tinggal di Padepokan Jati Aking. Ah, gadis itu berdesah. Tetapi mereka pun segera meninggalkan Juwiring dengan tergesa-gesa. Juwiring memandang mereka dengan tersenyum, ketika gadis-gadis itu sudah menjadi semakin jauh ia berkata, kau harus mengetahui sifat dari gadis-gadis padukuhan. Kau tentu tidak akan dapat bertanya kepada mereka dengan cara-cara yang dapat membuat mereka takut. Perwira itu menarik nafas dalam-dalam. Memang kadang-kadang kita harus menakut-nakuti sedikit. Tetapi setelah itu, kita harus mengembalikan kepercayaannya kepada kita, bahwa kita tidak akan berbuat apa-apa. Tetapi kami memerlukan keterangan yang lebih banyak, sahut perwira itu, dan menilik pembicaraan itu, Arum mengetahui lebih dari mereka berdua. Tentu tidak. Tetapi jika demikian, maka kau tidak boleh membuat kesan bahwa kita memerlukan Arum. Gadis itu akan ketakutan, dan barangkali akan melarikan diri atau bahkan membunuh diri. Perwira itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kau mengerti maksudku? Iya, aku mengerti. Itulah sebabnya aku tidak mempergunakan prajurit-prajurit yang dungu itu untuk kepentingan serupa ini. Mereka hanyalah sekedar pengawal apabila kita bertemu dengan pasukan Raden Mas Said yang kuat. Perwira itu masih mengangguk-anggukkan kepalanya. Jika aku memerintahkan mereka berpencar dan mencari keterangan tentang petugas-tugas sandi yang hilang, maka mereka tidak akan mendapatkan keterangan yang benar. Orang-orang Jatisari akan menjawab apa saja yang diminta oleh prajurit sandi itu sekedar untuk menghindarkan diri dari ketakutan. Maksud Raden? Mereka tidak menjawab berdasarkan atas pengertian mereka tentang persoalannya. Tetapi mereka mengiyakan apa saja yang diminta. Bukankah keterangan yang demikian justru akan menyesatkan?
Perwira itu mengerutkan keningnya. Memang ada juga benarnya bahwa mereka itu sudah menuntut jawaban seperti yang dikehendakinya sebelum mengucapkan pertanyaan. Karena itu maka perwira itu pun sekali lagi mengangguk-anggukan kepalanya. Nah, sekarang kau tahu, kenapa aku tidak memerintahkan mereka memencar. Dan kenapa aku harus menangani masalah ini sendiri. Kau pun harus dapat mengerti meskipun tidak perlu kau katakan kepada mereka, bahwa tugas mereka tidak lebih dari kekuatan tempur untuk melindungi kita berdua, baiklah, berkata perwira itu. Aku pun mengerti bahwa mereka akan merasa jemu untuk duduk saja sambil menguap. Tetapi apa boleh buat? Aku kira itu adalah yang paling baik yang dapat kita lakukan. Bahkan juga apabila kita harus bermalam. Aku akan mencoba untuk mengatasi kejemuan itu, berkata perwira itu. Apa yang akan kau lakukan? Membawa mereka sekali dua kali mengitari daerah ini tanpa berhenti dan bertanya kepada siapapun. Maksudmu? Seolah-olah kita mendapat keterangan tentang gerakan Raden Mas Said. Terserah kepadamu. Demikianlah maka keduanya pun kemudian kembali ke pasukan mereka, yang seperti dikatakan oleh Raden Juiring, mereka memang menunjukkan sikap yang aneh-aneh untuk menyatakan kejemuan mereka. Tetapi mereka pun segera terkejut ketika perwira yang menyertai Raden Juiring itu memanggil beberapa perwira muda berkumpul di depan regol. Perwira itu mengucapkan perintah beberapa kalimat. Seakan-akan ia telah melihat bekas-bekas kaki kuda yang menyilang jalan pedesaan itu. Kita akan mencoba melingkar padukuhan ini. Siapa tahu, ada petugas sandi Raden Mas Said yang melihat kehadiran kita di sini. Ternyata perwira itu berhasil membangunkan minat prajurit-prajuritnya. Mereka pun dengan cepat berkemas. Dan sejenak kemudian mereka telah berada di punggung kuda. Hanya beberapa orang sajalah yang tinggal di halaman itu untuk mengawasi keadaan di padukuhan itu. Kuda-kuda para prajurit itu pun kemudian berderap di jalur jalan pinggir padukuhan melingkar dan kemudian sampai ke bulak panjang di sebelah. Tetapi ternyata mereka tidak melihat sesuatu. Apakah benar pasukan Raden Mas Said itu lewat? Bertanya salah seorang kepada kawannya. Bukan pasukan Raden Mas Said. Tetapi beberapa orang yang diduga anak buah Raden Mas Said yang sengaja mengawasi kita. Yang mula-mula bertanya mengangguk-anggukan kepalanya. Namun ia tidak bertanya lagi. Dengan berdebar-debar dilihatnya perwira yang mewakili Raden Juiring memimpin pasukan itu, berada di paling depan bersama beberapa orang perwira yang lebih muda, seakan-akan mereka sedang meneliti jalan yang membujur di hadapan mereka. Mereka sedang mencari jejak, desis seorang prajurit yang lain. Kawannya yang ada di sampingnya mengangguk, ya. Mereka sedang mencari jejak itu. Perwira yang ada di paling depan itu kadang-kadang mempercepat lari kudanya, kadang-kadang lambat sekali. Dalam pada itu, selagi para prajurit berkuda itu membelah tanah persawahan, maka Raden Juiring segera pergi ke rumah Arum. Namun ternyata Kiai Danatirta pun masih belum ada di padepokannya. Kenapa Kiai Danatirta belum kembali? Bertanya Juiring. Bukankah biasanya Kiai Danatirta tidak terlampau lama di sawah? Aku tidak tahu, jawab Aram. Aku pun menjadi cemas kenapa ayah belum pulang. Benar Kiai Danatirta belum pulang? Kau tidak percaya? Juiring menarik nafas dalam-dalam. Lalu, Arum, baiklah. Aku tidak dapat menunggu terlalu lama. Tetapi sebenarnya aku memerlukan keterangannya. Ayah tidak akan memberikan keterangan apa-apa kepada Raden dan kepada prajurit-prajurit Surakarta itu, karena tidak ada apapun yang kami ketahui. Arum, suara Raden Juiring merendah, bagaimana dengan kalung-kalung merjan itu? Wajah Arum menjadi tegang. Namun sejenak kemudian ia berusaha untuk menghapus ketegangan itu. Katanya, apakah yang Raden maksud dengan kalung-kalung merjan? Kau mendapat 2 untai kalung merjan dari 2 orang yang tidak kau kenal. Tentu 2 orang itu adalah 2 di antara 4 orang yang sedang aku cari. Kenapa Raden dapat mengambil kesimpulan demikian? Mereka memang sering membagikan kalung-kalung merjan kepada gadis-gadis pedesaan. Gadis-gadis dungu yang dapat disadap keterangannya, nah, kau tahu tepat seperti yang sebenarnya, wajah Arum menjadi merah. Arum, kau sebaiknya tidak usah merahasiakan. Kau katakan apa yang kau ketahui saja. Selebihnya aku akan mencari sendiri, Raden, berkata Arum, sebenarnya aku merasa bahwa tuduhan Raden pertama-tama tentu terhadap kami. Aku dan ayah,
Karena terhadap Raden, aku dan ayah tidak dapat bersembunyi bahwa sebenarnya lah kami memiliki kemampuan untuk melakukannya. Katakanlah seandainya kami membunuh keempat orang yang Tuan cari. Tetapi kami sama sekali tidak melihat mereka. Kau masih tetap ingkar. Kawan-kawanmu sudah mengatakan kepadaku bahwa kau menerima 2 untai kalung. Ya. Aku tidak ingkar tentang kalung itu. Tetapi Raden jangan memaksa aku mengetahui apa yang tidak aku ketahui selain 2 untai kalung yang aku terima dari orang yang tidak aku kenal itu. Di manakah orang yang tidak kau kenal itu sekarang? Aku tidak tahu. Kaulah yang licik. Kenapa kau menerima 2 untai? Tidak seperti kawan-kawanmu yang lain, hanya 1? Itu bukan persoalan kami, Raden. Mungkin orang itu mempunyai niat yang lain. Aku tidak mengatakan bahwa aku cantik dan dapat memikat hatinya. Tetapi bahwa mereka memberi aku 2, itu aku tidak mengerti. Jadi kau tidak dapat mengatakan apa-apa Arum? Tidak. Arum, sampai saat ini aku tetap membatasi bahwa hanya aku sendirilah yang akan mencari keterangan. Jika orang-orang lain di dalam pasukanku mendapatkan bukti-bukti atau keterangan-keterangan yang dapat melibatkan kau ke dalamnya, maka akan sulitlah bagiku untuk berusaha melepaskan kau dari persoalan itu. Karena itu, jika kau tidak berkeberatan, katakanlah saja kepadaku sebelum orang lain ikut campur di dalam persoalan ini. Sampai sekarang prajurit-prajurit itu masih tetap diam karena aku masih dapat menguasai kejemuannya. Tetapi jika mereka pada suatu saat melihat kau terlibat, aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan terhadapmu. Raden, berkata Arum, jika memang demikian, apa boleh buat? Aku mempelajari olah kanuragan bukan sekedar akan aku bawa mati sambil menyilangkan tangan di dada. Tetapi jika terpaksa aku akan merentangkan tanganku dan mati dengan sikap jantan, sebagai seorang anak padepokan Jati Aking. Wajah Raden Juwiring menegang sejenak. Namun ia pun kemudian menarik nafas dalam-dalam. Adalah wajar jika Arum mengucapkan kata-kata itu, karena ia adalah anak Kiai Danatirta, dari padepokan Jati Aking. Karena itu, ternyata baginya bahwa ia tidak akan dapat menyadap keterangan itu dari Arum. Arum bertekad untuk tidak mengatakan apapun juga, meskipun ia akan dipaksa dengan kasar atau halus. Dengan demikian maka Raden Juwiring pun kemudian berkata, baiklah Arum. Jika kau memang tidak dapat memberikan keterangan apapun kepadaku. Aku tidak tahu apa-apa tentang orang yang tidak aku kenal itu Raden. Raden Juwiring menarik nafas. Katanya, aku mohon diri. Di regol halaman Raden Juwiring berpaling. Dilihatnya Arum berdiri di halaman sambil termangu-mangu. Adalah di luar dugaannya bahwa Raden Juwiring itu berkata sambil tersenyum, kau memang seorang gadis yang tabah Arum. Kau adalah anak Jati Aking yang baik. Arum tidak tahu maksud Raden Juwiring. Mungkin ia benar-benar memuji. Tetapi mungkin Raden Juwiring sekedar melepaskan kekecewaannya saja. Jika demikian, maka Arum harus berhati-hati. Kekecewaan yang mencengkam dapat memaksanya berbuat sesuatu di luar dugaan. Dari padepokan Jati Aking, Raden Juwiring tidak segera kembali kepada pasukan induknya yang diduganya masih berkeliling di sekitar padukuhan itu sekedar untuk melepaskan kejemuan. Karena itu maka ia pun segera pergi ke rumah salah seorang gadis berkalung merjan yang dijumpainya di pinggir padukuhan. Dengan ketakutan ayah gadis itu pun ikut menemuinya pula. Bahkan dengan membungkukkan kepalanya dalam-dalam ayahnya itu berkata, Raden, jika kalung itu harus dilepas, biarlah ia melepaskannya. Dan jika kalung itu memang harus dikembalikan biarlah ia mengembalikan. Kepada siapa kalung itu akan dikembalikan, bertanya Juwiring. Orang tua gadis itu menjadi bingung. Dan bahkan ia pun bertanya kepada anaknya, kepada siapa kalung itu akan kau kembalikan? Aku tidak tahu, jawab gadis itu dengan gemetar. Juwiring tersenyum. Katanya, jangan takut. Aku tidak akan berbuat apa-apa. Aku hanya ingin mendengar sekali lagi ceritamu tentang orang-orang yang memberikan kalung itu kepadamu. Aku ingin bertanya, kenapa Arum mendapat 2 untai, sedang yang lain hanya 1? Gadis itu menjadi semakin cemas. Namun ia masih dapat mengingat apa yang dikatakan Arum tentang orang gemuk berkuda coklat. Dan hal itulah yang kemudian dikatakannya kepada Raden Juwiring. Bahwa Arum telah memberi tabukan tentang orang berkuda coklat itu sehingga ia mendapat hadiah kalung lebih banyak dari kawan-kawannya. Raden Juwiring mengangguk-anggukkan kepalanya.
Namun ketajaman berpikirnya telah membawanya ke dalam suatu gambaran tentang Arum dan orang-orang itu. Jika benar-benar Arum memberikan penjelasan itu, maka persoalannya tentu tidak hanya akan berhenti sampai sekedar memberikan 2 untai kalung itu. Tetapi Raden Juwiring tidak berhasil mendapat keterangan lebih banyak lagi dari gadis itu, karena gadis itu memang tidak mengetahui peristiwa-peristiwa yang menyusul kemudian. Dari rumah gadis itu, Raden Juwiring kembali ke induk pasukannya yang ternyata telah kembali pula dari perjalanan mereka mengelilingi daerah di sekitar Padukuhan Jatisari. "Apa yang kalian ketemukan?" bertanya Raden Juwiring. "Aku mengambil kesimpulan bahwa daerah ini memang merupakan daerah yang harus mendapat pengawasan," berkata perwira itu. "Kami menemukan jejak beberapa orang berkuda." Semula Raden Juwiring mengira bahwa perwira itu sekedar berpura-pura untuk memberikan kesibukan berpikir kepada anak buahnya. Anak buahnya tidak tenggelam ke dalam sikap jemu yang berlebih-lebihan. Namun ternyata bahwa setelah keduanya duduk terpisah dari para prajurit yang beristirahat, perwira itu berkata, "Sebenarnya aku melihat Raden. Ternyata kedatangan kami telah diketahui." Sepasukan kecil orang-orang berkuda lewat di bulak sebelah. "Kau berkata sungguh-sungguh?" "Ya Raden. Semula aku memang sekedar ingin membangunkan anak-anak yang kantuk itu. Tetapi ternyata kami benar-benar menemukannya, meskipun aku belum dapat mengatakan dengan pasti bahwa mereka adalah anak buah Raden Mas Said. Mungkin juga mereka adalah beberapa orang saudagar yang pergi bersama-sama untuk menghindarkan diri dari perampokan. Jika mereka bergabung, maka mereka akan dapat melawan perampok-perampok di sepanjang perjalanan mereka." Raden Juwiring mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Iya. Masih ada kemungkinan-kemungkinan lain. Tetapi sebaiknya kita memang harus berhati-hati. Kemungkinan paling besar dari jejak itu adalah pasukan Kama Said. Ia tentu mengirimkan orang-orangnya untuk mengawasi perjalanan kita. Jika dianggapnya tepat, maka pada suatu saat ia akan menyergap dan membinasakan kita." Perwira itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun ia masih berkata, "Tetapi aku belum pernah mendengar berita tentang sergapan Laskar Raden Mas Said atas sepasukan prajurit Surakarta yang tidak dibarengi oleh kumpeni. Mungkin kita adalah orang-orang yang pertama mengalami," jawab Raden Juwiring. Perwira itu hanya menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya wajah Raden Juwiring sesaat. Namun kemudian perwira itu pun melemparkan tatapan matanya ke kejauhan. Hampir di luar sadarnya, jika kemudian prajurit itu membayangkan seorang bangsawan muda yang berpacu di atas punggung kuda yang tegar dengan senjata telanjang di tangan. Memang luar biasa, perwira itu berkata di dalam hatinya, Raden Mas Said memiliki kemampuan di atas kemampuan manusia kebanyakan. Sejenak perwira itu memandang Raden Juwiring dengan sudut matanya, tetapi bangsawan muda yang duduk di sebelah ini pun memiliki kemampuan orang kebanyakan seperti juga ayahandanya. Perwira itu menarik nafas dalam-dalam. Ia menjadi heran bahwa Raden Mas Said tidak segera dapat ditundukkan. Di Surakarta sebenarnya banyak sekali prajurit bangsawan dan bahkan pimpinan pemerintahan yang memiliki kemampuan yang luar biasa yang barangkali tidak kalah dari Raden Mas Said. Tetapi kenapa Raden Mas Said masih dapat dengan leluasa melakukan kegiatannya? Perwira itu terkejut ketika tangan Raden Juwiring menggamitnya. Katanya, "Marilah, kita menemui beberapa orang yang pulang dari sawah." Setelah menyerahkan pimpinan kepada perwira yang lebih muda, maka Raden Juwiring pun berjalan perlahan-lahan bersama perwira itu ke sudut desa. Sejenak mereka menunggu. Sebentar lagi orang-orang Jatisari akan pulang dari sawahnya karena matahari telah hampir turun menginjak punggung bukit di sebelah barat. "Jika mereka tahu kita berada di sini, mereka akan mengambil jalan lain," berkata Raden Juwiring. Perwira itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Karena itu, maka mereka pun berdiri di tempat yang agak terlindung di balik tikungan di sudut desa. Ketika orang yang pertama lewat, dan dihentikan oleh Raden Juwiring, orang itu pun terkejut sekali. Dipandanginya Raden Juwiring dengan tatapan mata yang tajam, tetapi penuh keheranan. "Paman tentu mengenal aku," berkata Raden Juwiring sambil tersenyum. Orang itu pun kemudian mengangguk ragu. Katanya, "Iya, iya. Aku sudah mengenal Raden. Bukankah Raden pernah berada di Padepokan Jati Aking?" "Ya. Aku Juwiring. Bukankah kita sering pergi ke sawah bersama-sama?" "Iya, iya.
Tetapi hampir saja aku tidak mengenal Raden dalam pakaian yang lain dari pakaian kebiasaan yang Raden pakai saat Raden ada di Jati Aking. Juiring tersenyum. Apakah Raden akan kembali ke Jati Aking? Bertanya orang itu asal saja karena kebingungan. Raden Juiring tersenyum. Jawabnya, tidak saat ini paman. Petani itu mengangguk-angguk. Dan Juiring berkata selanjutnya, aku hanya sekedar ingin menengok padukuhan yang sudah lama tidak pernah aku kunjungi. Oh, petani itu merenung sejenak, lalu, jika demikian, silahkan singgah. Terima kasih paman. Kapan Raden sempat, datanglah. Sekarang, aku minta diri. Juiring tersenyum. Ada kesan yang aneh di wajah orang yang dengan tergesa-gesa ingin meninggalkannya. Namun karena itu maka Juiring pun berkata, tunggu paman. Jangan tergesa-gesa. Tetapi aku sudah pergi sehari-harian Raden. Aku memerlukan waktu sebentar saja. Orang itu memandang Juiring dengan herannya. Namun kemudian ia menjadi sangat gelisah. Paman, berkata Juiring kemudian, aku hanya ingin bertanya, apakah di saat-saat terakhir ini paman pernah mendengar atau mengetahui peristiwa yang agak lain di padukuhan ini? Maksud Raden? Misalnya, perkelahian yang terjadi di daerah ini meskipun bukan terjadi atas orang-orang padukuhan ini. Atau peristiwa yang lain yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Bersambung ke jilid 34. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.